Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Aula Zafira dengan NIM 153246964 dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Dampak Ruang Terbuka Hijau terhadap Keberlangsungan Studi dan Kesejahteraan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dengan kata kunci, ruang terbuka hijau, mahasiswa, kesejahteraan psikologis, studi akademik dan lingkungan kampus. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Mahasiswa dalam beberapa dekade terakhir ini menghadapi tekanan akademik, sosial, dan emosional yang semakin kompleks, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di kampus menjadi elemen strategis untuk mendukung kesejahteraan dan performa akademik. Menurut WHO dan KLHK, mereka merekomendasikan minimal 20% lahan kampus digunakan sebagai RTH. Masalahnya adalah RTH dalam kehidupan akademik sering sekali terabaikan. Pada penelitian sebelumnya, seperti Agustia tahun 2019, peneliti hanya membahas aspek perencanaan tanpa mengevaluasi dampaknya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kontribusi RTH terhadap keberlangsungan studi dan kesejahteraan mahasiswa ITB. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Kami merumuskan ada 3 masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau di ITB. Yang kedua, bagaimana pengaruh keberadaan ruang terbuka hijau terhadap studi dan kesejahteraan mahasiswa di ITB. Lalu yang ketiga, apakah pengembangan ruangan terbuka hijau dapat meningkatkan studi dan kesejahteraan mahasiswa di ITB. Lalu, kami juga merumuskan 12 ruang lingkup kajian. Berikut adalah ruang lingkup kajian yang kami kaji. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan kami juga 3. Pertama, ada untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk mahasiswa ITB. Lalu yang kedua, untuk menjabarkan pengaruh keberadaan RTH terhadap keberlangsungan studi dan kesejahteraan mahasiswa ITB. Lalu yang ketiga, untuk menguraikan pengembangan ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas studi dan kesejahteraan mahasiswa ITB. Selanjutnya adalah anggapan dasar. Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa RTH atau ruang terbuka hijau di lingkungan kampus memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan studi dan kesejahteraan mahasiswa. Dari beberapa teori dari jurnal yang sudah kami baca, dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di kampus bukan hanya fasilitas pelengkap, tetapi memiliki peran dalam menunjang keberhasilan studi dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Selanjutnya ada hipotesis. Pemanasan global yang semakin memburuk, terutama di wilayah perkotaan, mendorong pentingnya pembukaan ruang terbuka hijau sebagai solusi lingkungan. Nah, mahasiswa umumnya memiliki pandangan positif terhadap RTH, karena RTH ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat sosialisasi untuk meredakan stres, serta mengurangi dampak polusi kota. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini mendeskripsikan serta menganalisis hubungan antara keberadaan ruangan terbuka hijau dengan keberlangsungan studi mahasiswa ITB. Lalu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB dengan responden minimal 50. Selanjutnya, bab 2, teori dasar. Pengertian ruang terbuka hijau atau RTH. Dari beberapa pendapat ahli, bisa disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area terbuka yang dikelilingi oleh tumbuhan yang fungsinya tidak hanya sebagai ruang publik atau aktivitas belajar semata, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kesehatan mental dan peningkatan kinerja akademik mahasiswa melalui suasana alami yang menenangkan dan memulihkan. Selanjutnya, ada fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Keberadaan RTH juga dapat mereduksi suhu udara, mengurangi dampak pemanasan global, dan mengendalikan banjir. Dari segi sosial dan estetika, RTH memberikan ruang untuk interaksi sosial, rekreasi, serta meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan. Lalu selanjutnya ada ruang terbuka hijau di lingkungan perguruan tinggi. Isu ruang terbuka hijau atau RTH tidak hanya relevan di kawasan perkotaan, tapi juga harus diterapkan di kawasan kampus. Di Bandung, kualitas udara yang buruk akibat emisi kendaraan dapat menimbulkan dampak pada kesehatan dan stres. Lalu RTH kampus berperan penting secara ekologis, seperti mengurangi polusi, memperbaiki tata air, serta berfungsi untuk menjadi ruang rekreasi dan ruang penghilang stres. Lalu selanjutnya ada hubungan ruang terbuka hijau dengan kesejahteraan mental dan studi mahasiswa. Mahasiswa itu membutuhkan RTH atau ruang terbuka hijau sebagai tempat pemulihan dari tekanan akademik, sosial, dan psikologis. RTH yang rindang dan sejuk mampu meredakan stres, meningkatkan suasana hati, serta menjadi tempat ideal untuk belajar maupun bersosialisasi. Menurut studi Fitriani tahun 2020 dan studi Nolasari tahun 2023 menunjukkan bahwa kenyamanan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kualitas vegetasi kampus yang menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan stabil. Selanjutnya adalah inovasi pengembangan ruang terbuka hijau di perguruan tinggi. Menurut Solong dan Mulyadi tahun 2020, inovasi merupakan perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pengembangan ruang terbuka hijau RTH di perguruan tinggi. Cara untuk melakukan inovasinya adalah dengan melakukan pembangunan jalur hijau dan taman yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti taman yang rindang dan tumbuhan. Selanjutnya ada bab 3, analisis data. Gambaran umum ITB. ITB Kampus Jatinangor merupakan bagian dari kampus ITB yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat.
yang dimana kampus ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih luas dan tenang. Kampus ini menaungi beberapa program studi lintas disiplin, di antaranya ada bidang hayati, industri, keteknikan, dan kewirausahaan, yang dimana fokus dari bidang ini adalah pembangunan nasional. Kondisi lingkungan yang multidisiplin ini juga menjadikan keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting. Selanjutnya adalah letak geografis. ITB Kampus Jatinangor terletak pada Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dimana area kampus ini merupakan bekas dari area Universitas Binaya Mukti, yang kini menjadi aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Topografi kampus Jatinangor ini berbukit dan banyak ditumbuhi oleh vegetasi, yang menjadikannya lingkungan yang sejuk dan asri. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana ITB. Kampus ITB Jatinangor memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran dan yang tersebar di sekitar area yang kaya akan vegetasi dan ruang terbuka hijau. Gedung-gedung kuliah, laboratorium, fasilitas umum seperti kantin, asrama berada dalam jarak yang berdekatan dengan area hijau. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau di ITB. Berikut adalah data-data yang kami dapatkan dari hasil survei dengan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB Kampus Jatinangor. Pertama itu adalah frekuensi dan durasi kunjungan. Sebanyak 39,7% mahasiswa mengunjungi ruang terbuka hijau 2-3 kali per minggu dan 13,8% setiap hari. Sebagian besar menghabiskan waktu 1-2 jam per kunjungan. Ini menunjukkan bahwa RTH telah menjadi bagian rutin dari aktivitas harian mahasiswa, bukan sekadar tempat persinggahan. Lalu untuk jenis aktivitas di RTH, sebanyak 74,1% digunakan untuk aktivitas sosialisasi, olahraga ringan sebanyak 63,8% dan belajar untuk 60,3%. Dan untuk diskusi akademik sebesar 50,5%. Ini membuktikan bahwa RTH berfungsi tidak hanya untuk rekreasi, namun juga untuk sebagai ruang pendukung kegiatan akademik dan interaksi sosial. Lalu segi kenyamanan dan keterikatan emosional, sebanyak 56,9% mahasiswa merasa nyaman dan 17,2% mahasiswa merasa sangat nyaman berada di ruang terbuka hijau. Tingkat kenyamanan ini menciptakan sense of place yang memperkuat keterikatan emosional mahasiswa terhadap kampus serta mendukung lingkungan belajar informal dan kondusif. Berikut adalah tabel datanya. Selanjutnya adalah pengaruh ruang terbuka hijau terhadap studi dan kesejahteraan mahasiswa. Berdasarkan konsentrasi dan kreativitas, sebanyak 43,1% mahasiswa merasa lebih mudah berkonsentrasi setelah menghabiskan waktu di RTH, dan 17,2%-nya mengalami peningkatan konsentrasi yang signifikan. Dan itu 39,7% merasa terbantu dalam berpikir kreatif, dan 15,5% mahasiswa lainnya merasakan dampak yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hijau di kampus dapat merangsang otak kanan, yang berperan dalam kreativitas dan pemrosesan visual. Selanjutnya adalah kesejahteraan psikologis. Sebanyak 63,8% responden merasa lebih tenang setelah mengunjungi RTH, meskipun hanya 8,6% yang datang saat sedang stres. Hal ini menandakan bahwa RTH sebenarnya tidak langsung berkontribusi terhadap stabilitas emosional mahasiswa. RTH juga berfungsi sebagai zona penyangga yang membantu mengurangi tekanan psikologis dari aktivitas akademik. Sebanyak 39,7% mahasiswa mengakui peran RTH dalam menjaga kesehatan mental, sedangkan 15,5% lagi sangat merasakannya. Lalu segi keberlangsungan studi, sebanyak 44,8% responden menyatakan bahwa RTH itu membantu mempertahankan motivasi belajar dan mencegah burnout. Temuan ini sejalan dengan teori Liu et al. Tahun 2022 dan Vollmer et al. Tahun 2020 yang menekankan pentingnya lanskap hijau sebagai pendukung kesehatan mental dan keberhasilan akademik. Lalu berikut adalah tabel datanya. Selanjutnya ada pengembangan ruang terbuka hijau terhadap peningkatan kualitas studi dan kesejahteraan. Pertama, ada penilaian dan aspirasi pengembangan. Sebanyak 44,8% mahasiswa menilai RTH di ITB Jatinangor sudah memadai, dan 17,2% merasa sangat memadai. Namun, aspirasi pengembangan tetap tinggi, terutama terkait fasilitas pendukung. Lalu kebersihan sebesar 62,1% dan aksesibilitas sebanyak 51,7%. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi berkelanjutan atau butuhnya inovasi agar RTH dapat menampung lebih banyak aktivitas mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah persepsi manfaat RTH. Sebagian besar mahasiswa percaya bahwa peningkatan kualitas RTH akan mendorong semangatnya belajar sebanyak 46,6% dan meningkatkan frekuensi pemanfaatan sebanyak 56,9%. Sebanyak 72,4% mahasiswa juga melihat RTH sebagai strategi potensial untuk meningkatkan kesehatan mental. Survei ini sejalan dengan konsep restoratif environment yang menyatakan bahwa paparan alam dapat memulihkan kapasitas psikologis. Berikut adalah tabel datanya. Yang terakhir, keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dapat disimpulkan bahwa RTH memiliki peran penting dalam mendukung studi dan kesejahteraan mahasiswa ITB. Mahasiswa secara aktif memanfaatkan RTH tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga untuk kegiatan akademik seperti belajar dan diskusi. Tingginya frekuensi kunjungan serta tingkat kenyamanan menunjukkan bahwa RTH menjadi bagian penting dalam kehidupan kampus. RTH juga berkontribusi nyata terhadap konsentrasi, stabilitas emosional, dan motivasi belajar, hingga mendukung tercapainya tujuan akademik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk saran, pengelolaan RTH di kampus dapat ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas belajar di luar ruang, peningkatan kebersihan dan aksesibilitas. Keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan dan memelihara juga penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan RTH. Kesadaran akan memanfaatkan ruang terbuka hijau perlu ditanamkan sebagai bagian dari keseimbangan antara studi dan kesehatan mental. Penelitian lanjutan dapat memperluas responden menggunakan pendekatan campuran ataupun mengeksplorasi aspek tambahan seperti desain ataupun kualitas vegetasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.